sebagai BA juga yang memang akhirnya merasa ikut bertanggung jawab juga terhadap lender-lender dan ingin menyuarakan, membantunya dengan menyuarakan. Tapi akhirnya banyak juga nih orang-orang yang salah tafsir dan menyangka bahwa Mas Dude yang harus mengembalikan dana 1,3 triliun. Apakah memang sejauh ini memang Mas Dude juga sempat mendapat banyak WA ancaman atau apa dari para lender atau seperti apa? Begini, waktu di awal memang ada beberapa yang bertanya sejauh mana saya ada di dalam dana syariah. Tapi kalau presentasinya mungkin nggak terlalu besar ya. Selama saya DM dan saya coba jelaskan, mayoritas sudah cukup paham gitu. Dan buat saya secara pribadi, memang konsekuensi sebagai brand ambassador itu memang dia tidak hanya selesai setelah kontrak, tapi memang ada implikasi berikutnya yang memang harus dijalankan gitu. Dan buat saya menerima semua konsekuensi yang ada dan saya coba jalankan. Saya berusaha menjelaskan apa yang saya tahu. Yang saya tidak tahu, tolong ditanyakan kepada lembaga yang lebih berwenang gitu. Nah, karena audit ini sedang berjalan, nanti hasil audit itu kita bisa baca sama-sama apa yang terjadi, bagaimana OJK menilai selama kinerja berjalan dari DSI ini, di mana letak macetnya, apa penyebabnya, itu semua ada di tangan OJK. Maka ketika nanti misalnya teman-teman, tadi ada juga datang ke saya nih, pers juga, bahkan setelah ini katanya setelah wawancara saya, mereka mau langsung bertanya kepada otoritas jasa keuangan. Saya bilang, ya monggo silakan, ini kan lembaga resmi, ya kan, rakyat bertanya, dan itu hal sangat wajar saya pikir. Sepertinya hari Senin dijadwalkan dengan OJK. Oke, Bang. Setelah adanya permasalahan ini nih, Bang Dude sendiri akhirnya merasa kapok nggak sih untuk menjadi BA dari produk-produk investasi ini? Karena kan banyak juga korban yang akhirnya mengatakan bahwa mereka percaya dan mereka mau untuk berinvestasi itu karena salah satunya sosok Dude Herlino. Betul. Ya, memang dari kejadian ini banyak hikmah lah buat saya secara pribadi, bahwa tugas ya, amanah menjadi brand ambassador memang cukup besar gitu, apalagi yang berkaitan dengan banyak orang. Sebuah institusi atau perusahaan yang sudah resmi, yang sudah legal secara hukumnya sudah jelas gitu, ini saja masih mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan gitu terjadi. Dan saya sangat memahami kondisi para lender yang memang mereka, kalau saya baca ini memang sangat kesian dan sulit sekali sampai saat ini gitu. Dan saya pada awalnya berpikir apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Oh, sepertinya menyuarakan ini di media, karena dulu saya mempromosikan juga lewat media, maka saya ingin membantu mereka melalui media. Tapi memang brand ambassador menjadi salah satu yang membuat mereka akhirnya tergerak, oke, saya mau bergabung. Tapi banyak juga menyatakan bahwa iya mas, kita udah melihat ada izinnya resmi dan sebagainya, ini dan sebagainya, ada dewan pengawas syariahnya, bla bla bla. Jadi saya pikir memang ini nggak bisa 1-2 pihak saja, jadi harus semua pihak, bahkan kalau perlu ke jajaran level pemerintahan, kalau perlu yang punya wewenang cukup besar karena jumlah uangnya besar, melibatkan orang banyak di sini. Jadi mudah-mudahan bisa jadi bahan perhatian gitu. Kabarnya Mas Dude sempat kurang tidur karena masalah ini, karena memikirkan masalah ini. Begini ya, fokus saya memang memperhatikan hal-hal yang bisa saya lakukan dan memikirkan apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Tapi sampai hari ini teman-teman dari Paguyuban Lender sangat lancar, kita bisa berkomunikasi. Artinya kayak podcast kemarin ada wakil dari lender juga datang dengan kasih solusi, kemudian ketua paguyubannya juga datang, kita bersama-sama lah menyuarakan ini. Nah, batasan saya hanya bisa menyuarakan itu. Selebihnya memang kita berharap ada lembaga ya OJK atau yang lebih tinggi lagi lah, pemerintah dan sebagainya, yang ikut bisa memperhatikan kondisi ini gitu. Artinya kan nama Mas Dude sendiri kan menjadi kotor nih mas, secara nggak langsung atas berita ini gitu kan. Dan untuk Mas Dude sendiri akan tetap fokus untuk membantu lender-lender ini atau terpikir juga untuk mengharumkan kembali nama Mas Dude ini? Kalau saat ini fokus saya bagaimana membantu
para lender ini agar permasalahan ini bisa ada titik terang lah gitu. Itulah yang paling penting buat saya karena jumlah sangat besar, orang yang terlibat juga cukup banyak. Tapi yang saya belum sampaikan tadi ya, bahwa ada mediasi sudah berjalan kalau tidak salah informasinya 5 kali ya, offline 2 atau 3 kali, selebihnya online gitu. Dan dari mediasi ini juga ada kesepakatan yang sudah dibuat nih antara DSI dengan paguyuban lender gitu, perwakilan lender. Kemudian ada juga kalau tidak salah informasinya adalah pembayaran pertama untuk mencicil kalau tidak salah itu 3,5 miliar. Nanti bisa dilihat di Instagramnya paguyuban lender ya, informasinya sudah lengkap di sana. Dan dana yang tertahan itu juga diupdate terus nih sama pihak paguyuban berapa gitu, karena jumlah membernya juga bertambah terus kan. Ya. Artinya Mas Yuda sendiri untuk akibat hal ini menyesali tidak untuk menjadi brand ambassador dari DSI ini sendiri? Kalau buat saya melihat ke depan sekarang ya, melihat ke depan apa yang terjadi tentu memang di luar perkiraan saya dan di luar perkiraan ribuan orang yang bergabung di sini. Mungkin juga di luar perkiraan lembaga-lembaga yang berwenang mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi ke depan kita fokus kepada bagaimana menyelesaikan ya. Kalau harapan saya haknya para lender ini bisa kembali dengan baik ya. Apakah nanti skemanya seperti apa dan sebagainya itu kita kembalikan kepada lembaga yang berwenang lah seperti itu. Artinya untuk sekarang memang untuk fokus menyuarakan suara-suara dari lender ini sendiri. Betul. Dan itu yang mungkin paling penting ya Mas ya, dana hak dari para lender ini. Betul. Karena ada yang memang pensiun, semua pensiunnya itu ditaruh di situ, bahkan ada yang sampai harus menghentikan sekolah anaknya di luar negeri karena terhambat kasus ini. Dan Mas mungkin boleh konfirmasi dan klarifikasinya soal beberapa korban yang ke Barreskrim baru-baru itu mengatakan bahwa tadi memberikan update perkembangan juga bahwa sudah dipanggil, sudah diperiksa sebagai saksi, dan menurut info yang kita dapat juga dari mereka bahwa apakah memang benar Mas Dude akan dipanggil sebagai saksi juga hanya untuk diperiksa? Saya informasi tentang itu yang saya terima memang dari Pak Ahmad Pitoyo sebagai ketua paguyuban lender, memang ada beberapa yang sudah menempuh jalur hukum gitu. Cuma detailnya seperti apa saya kurang paham, mungkin bisa tanya ke Barreskrim nanti gitu. Nah, ya kalau buat saya gini lah, memang semua jalur silahkan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan memang harus ditegakkan semua. Otoritas jasa keuangan juga berjalan, auditnya, DSI juga terus berjalan, mudah-mudahan dengan komitmennya untuk mengembalikan. Mungkin nanti ada jalur hukum yang berjalan, silakan semua kalau bisa berjalan berbarengan. Saya menyuarakan juga terus berjalan. Kita menginginkan, karena nggak bisa cuma satu jalur doang ini yang jalan, ini harus banyak jalur yang berjalan supaya kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik gitu. Oke. Mungkin doa dan dukungan sendiri dari keluarga terutama sang istri mungkin seperti apa untuk permasalahan ini Mas? Ya ini kita ya pasti selalu memohon lah ya supaya Allah jaga dan mudahkan. Ini juga bukan buat saya pribadi, ini doa buat semua, baik buat para lender, semua orang yang sedang bekerja untuk bisa menyelesaikan masalah inilah ya, supaya semakin bisa menemukan titik terang. Dan semoga pengembalian kepada para lender ini bisa berjalan dengan baik, insyaallah, sesuai dengan mungkin kesepakatan dan komitmen yang telah dibuat atau akan dibuat di kemudian hari, seperti itu. Oke. Menanggapi beberapa postingan sosial media nih Mas yang selalu menggiring opini miring untuk Mas Dude sendiri, mungkin akhirnya Mas Dude menanggapinya seperti apa? Ya, saya bisa memahami mungkin ada yang belum memahami apa sih kerangka kerja dari brand ambassador seperti itu, dan saya bisa memahami dan sebagainya. Dan sejauh ini ketika kita bisa berbicara baik lewat DM maupun kemarin bisa ketemu langsung dan sebagainya, ya insya Allah bisa lebih dipahami lah situasinya dan apa sih sebenarnya brand ambassador itu tugas tupoksinya itu apa gitu, dan sejauh mana dia in charge di dalam sebuah perusahaan gitu, karena batasannya sudah jelas sebenarnya,
hanya pihak luar yang di-hire untuk satu pekerjaan tertentu dan kurun waktu cuma mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, setelah itu selesai. Dan saya menjadi brand ambassador kan di beberapa produk juga gitu. Jadi ada yang udah selesai, ada yang masih berjalan, yang sudah selesai seperti itu. Jadi tapi karena ini ada rangkaian setelahnya itu, maka saya punya tanggung jawab moral untuk ikut bisa menyuarakan gitu. Dan kejadian ini tidak mengganggu pekerjaan Mas Dude yang lainnya ya, jelas ya. Kalau sampai hari ini alhamdulillah saya berpikir banyak orang-orang yang sudah bisa memahami ya situasinya, kondisinya gitu ya. Dan ya saya sangat bersyukur banyak yang sudah bisa tahu nih posisi brand ambassador itu di mana sebenarnya gitu. Tinggal saya terus ingin membantu supaya proses ini bisa berjalan baik, menyuarakan, dan ini bagian dari tanggung jawab moral saya untuk bisa membantu. Berarti artinya kondusivitas dari lender-lender sendiri masih terjaga Mas sampai saat ini? Nah kalau itu saya nggak tahu secara detail ya. Mungkin Mas bisa tanya nanti sama Pak Ahmad Pitoyo sebagai Ketua Paguyuban Lender. Karena kemarin waktu preskon beliau juga hadir dan beberapa pengurusnya juga hadir, kemudian di podcast juga hadir dan sebagainya. Bisa langsung ditanyakan kepada mereka bagaimana kondisinya. Tapi memang yang saya tangkap adalah kondisinya para lender sekarang mengalami kesulitan, begitu. Dengan berbagai macam hal yang mereka alami, karena dananya tertahan itu. Ada yang memang sudah banyak diletakkan di sana dan tidak bisa ditarik. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua seperti itu.